Suatu hari terjadi insiden dengan Martin di mana Martin dipukuli oleh dua orang yang tidak dikenal, sehingga membuat tubuhnya menjadi cedera parah. Dia langsung dibawa ke lab kemudian, Will menyuruh semua orang untuk minggir. Tak diduga, teknologi nano tersebut mampu menyembuhkan Martin dalam waktu singkat. Memar dan patah tulang pun semua bisa dipulihkan dengan cepat, kecuali patah hati. Esok harinya, Evelyn dikejutkan saat melihat Martin sudah bekerja mengangkat besi dengan berat ratusan kilogram. Will pun memberitahu bahwa fisik Martin sudah ditingkatkan. Selain itu, Will bisa terhubung ke tubuh Martin sehingga Will bisa mengendalikan tubuh Martin. Sontak hal tersebut membuat Evelyn terkejut dan ketakutan. Dari situ, banyak orang berdatangan ke lab untuk meminta kesembuhan. Berita tersebut pun menyebar secara luas dan cepat, yang membuat Joseph dan agen FBI datang ke tempat lab tersebut untuk mengunjunginya. Saat tiba, Evelyn terlihat sangat senang menyambut mereka berdua. Ketika masuk, Joseph dan agen FBI tersebut melongo saat melihat layar yang ada Will di layar LCD tersebut. Mereka pun diperlihatkan sebuah demonstrasi di mana seorang pria yang menderita buta sejak lahir bisa disembuhkan dengan memasukkan nanoteknologi buatan Will yang akan meregenerasi sel-sel dan yang akan membuat mata pria tersebut menjadi bisa melihat kembali untuk pertama kalinya. Will pun menjelaskan bahwa semua orang yang berada di fasilitas ini sudah ditingkatkan fisiknya, dan mereka semua terhubung kepada pikiran Will, tapi masih memiliki kehendak sendiri. Joseph dan agen FBI pun pamit untuk pulang, dan ketika Joseph mau pulang, dia menyelipkan suatu kertas ke Evelyn. Saat Evelyn buka, ternyata itu sebuah pesan yang isinya adalah tinggalkan tempat ini. Singkat cerita, FBI dan kelompok teroris pun bekerja sama untuk menghancurkan lab Will karena ancaman yang akan ditimbulkan sudah terlihat sangat jelas. Di sisi lain, Evelyn dibuat tidak nyaman dirinya bahwa Will sudah seperti bukan dirinya lagi. Hal itu disebabkan karena Evelyn tidak siap dengan semua kemajuan, dan saat Will menunjukkan analisa tubuh, emosi, dan pikiran Evelyn di layar, jelas Evelyn tidak terima jika tubuh dan pikirannya ditunjukkan dan dibaca dengan sembrono, karena itu adalah privasi. Tiba saatnya fasilitas mereka pun diserang oleh para teroris yang sudah mendapatkan sokongan dari para agen FBI. Langsung meledakkan panel surya yang berada di laboratorium. Max bersama para teroris meminta Evelyn untuk pergi bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Namun Evelyn menolak dan dilindungi oleh para pekerja yang tentu saja sudah terhubung Will. Otomatis saat mereka ditembak, mereka bisa cepat dengan pulih untuk menyembuhkan jaringan tubuh dengan partikel-partikel ciptaan Will tersebut. Max dan para teroris pun lari dari sana. Evelyn dengan cepat masuk ke lab. Tim yang sudah terhubung ke Will langsung mengejar Max dan kawan-kawan. Saat masuk ke terowongan, Martin pun langsung ditutupi oleh kawat-kawat tembaga. Yang kita tahu, tembaga mampu menangkal gelombang dan jaringan apapun, sehingga Will tidak bisa terhubung dengan Martin. Martin pun ditembak, kemudian darahnya diambil yang bertujuan untuk menyelidiki nanoteknologi yang ada di darahnya, yang kemudian akan digunakan untuk membuat virus untuk melawan Will. Will yang sudah mengetahui rencana mereka mengatakan kepada Evelyn bahwa dia tidak akan melawan, tetapi dia akan melebihinya.
Seketika semua panel surya yang dihancurkan kembali utuh dengan sendirinya. Itu semua tentu saja dilakukan dengan partikel yang dibuat Will ciptakan. Will pun menyebarkan partikel tersebut ke seluruh dunia dengan cara menguapkannya ke awan yang menyatu dengan air hujan. Di dalam, Will pun menunjukkan kepada Evelyn terobosan terbarunya dengan menciptakan tubuh buatan manusia sendiri. Yang tentu saja, tubuh ini adalah evolusi terbaru manusia yang akan tahan terhadap penyakit dan kekuatan fisik yang sudah ditingkatkan. Will pun menawarkan Evelyn agar mengunggah kesadarannya ke dalam kesadaran Will, agar mereka bisa bersama di dalam komputer tersebut. Merasa mentalnya tidak siap dan merasa ini sudah di luar batas, Evelyn memutuskan untuk pergi dari sana. Will pun memohon kepada Evelyn agar jangan meninggalkannya, tapi dia tetap pergi. Dan ini bukti kuat bahwa dia adalah Will yang sebenarnya, bukan komputer atau kecerdasan yang dia buat. Karena jika itu kecerdasan buatan dan tujuannya jahat, maka Evelyn sudah pasti akan ditahan dan pintunya terkunci, bahkan dihadang oleh para pasukan Terminator dan sejenis-jenisnya. Tapi lihat, Will yang sekarang dengan kemampuannya masih tidak egois dan membiarkan Evelyn dengan kehendaknya sendiri. Itu merupakan fakta ironis bahwa Will yang sebenarnya sudah menjadi komputer saja masih memiliki kemanusiaan yang tinggi dibandingkan dengan para teroris yang sangat tidak berakal itu. Kaburnya Evelyn ternyata diketahui para teroris tersebut. Kemudian dia pun menculik dan membawanya ke markas. Di sana, Max menjelaskan bahwa partikel yang Will ciptakan sudah menyebar ke seluruh dunia, menyatu dengan air dan tumbuhan. Dan itu akan merubah di mana zaman primitif sekarang akan menjadi zaman maju, yang dimana mereka berpikiran bahwa itu akan terhubung dan dikendalikan oleh kesadarannya Will. Karena terus ditakut-takuti dan dipengaruhi oleh para teroris tersebut, akhirnya Evelyn pun mau bekerja sama. Rencananya adalah menyuntikkan virus tersebut ke dalam darah Evelyn. Jadi saat Evelyn nanti mengunggah kesadarannya, komputer yang sudah disuntikan tadi akan ikut terunggah dan virus tersebut akan menyerang dan membunuh tubuh Evelyn sendiri. Jadi secara tidak langsung ini adalah misi bunuh diri. Saat itu juga para tentara dan para teroris dan pasukannya langsung mengerahkan menyerang lab tersebut. Tahap awal adalah mengirim Evelyn terlebih dahulu, dan jika misi gagal maka mereka akan langsung menyerang. Ketika Evelyn sampai di sana, betapa kagetnya dia dan semua orang yang mengawasinya saat melihat sesosok pria sedang berdiri di sana. Dan orang itu adalah Will. Ternyata tubuh ciptaannya sudah berhasil dibuat, dan Will pun hidup untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut pun membuat Evelyn dilema antara untuk melanjutkan rencananya atau tidak. Namun Evelyn memilih melanjutkannya dan meminta Will untuk mengunggahnya ke dalam puter tersebut. Namun Will yang sudah mengetahui rencana mereka ternyata mampu mengetahui jantung Evelyn yang berdebar sangat kencang karena takut ketahuan. Melihat tidak ada pergerakan, para teroris ini pun langsung menyerang lab tersebut. Tak diduga serangan tersebut mengenai Evelyn. Will pun mengerahkan partikelnya dan menelepon semua penduduk yang tersambung dengannya untuk menghentikan pasukan dan teroris yang ada di sana. Semua senjata lenyap dengan sekejap dilumpuhkan oleh partikel Will. Dan saat penduduk sudah mengepung mereka, Joseph pun angkat tangan. Will yang sudah terhubung kepada penduduk pun mengatakan, "Tidak apa-apa Joseph, tidak ada yang terluka." Joseph yang mendengarnya seketika terkejut. Di sisi lain, si wanita brengsek
buaya darat ini nekat menyandra Max, menodongkan pistol ke kepalanya. Si wanita ini mengancam jika Will tidak segera mengunggah virusnya, dia akan menembak Max. Dan di sini semua orang akan menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan. Karena jika Will benar-benar mengunggah virus tersebut, berarti Will masih memiliki hati nurani dan sisi kemanusiaannya. Jika tidak dan membiarkan Max ditembak, itu berarti memang mesin kecerdasan buatan yang berkamuflase menjadi Will. Dan yang terjadi adalah Will mengunggah virus tersebut demi menyelamatkan Max. Saat mengunggah virus tersebut, Will menjelaskan bahwa semua niatnya tulus untuk kebaikan manusia. Partikel tersebut pun disebarkan untuk memulihkan ekosistem, bukan merusaknya. Partikelnya menyatu dengan udara untuk membersihkan udara yang sudah tercemar, murnihkan air yang sudah tercemar, sehingga setiap orang bisa minum dan mandi di sana dengan air yang bersih. Juga menumbuhkan hutan yang sudah gundul. Itu dilakukannya karena dia memang masih memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Saat virusnya sudah masuk, semua partikel pun seketika lenyap. Orang-orang yang sudah diobati tadi kembali ke awal di mana mereka kembali lumpuh, buta, dan lain-lain. Melihat hal itu, si wanita brengsek pun tertawa dengan sangat gembira karena rencananya berhasil. Di sisi lain, Evelyn yang sempat ragu pun kembali yakin bahwa itu adalah benar-benar Will yang asli. Dia pun bertanya, apakah ini sungguh dirimu, Beb? Will menjawab, ini selalu aku, sayangku. Saat Max sampai di sana, Will dan Evelyn pun sudah meninggal, saling memeluk satu sama lain. Di sini, Max akan benar-benar menyesal seumur hidup karena tidak mempercayai mereka berdua. Di sisi lain, di ending kita diperlihatkan setetes air yang menetes ke sebuah matahari karena partikelnya tidak ikut lenyap karena terhalang oleh besi yang menghalangi sinyal. Seketika bunga itu mekar kembali. Dan itu tamat. Sungguh ending yang menggoblok-goblokkan.